Shalom, selamat bertemu kembali dan salam sehat. Renungan malam pada hari ini tanggal 1 November tahun 2021 terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebelum kita merenungkannya bersama, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Hikmat Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menaungi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di televisi, media sosial, koran, kita sering mendengarkan dan menyaksikan ada kekacauan, ada permusuhan, ada kejahatan dan perpecahan. Ada persaingan yang tidak sehat, perebutan kekuasaan yang memicu perang dan kehancuran. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita melalui nas pada hari ini, yang saya rangkum dalam 4 poin, yaitu cara untuk menghadapi segala bentuk perbuatan yang mengancam perdamaian, keadilan, dan persaudaraan itu. Yang pertama, jemaat, itu dimulai dari diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mengutip nyanyian jemaat dari Pontus Purba. Hal sederhana yang seperti ini dapat kita lakukan untuk melawan kejahatan. Kita melawan kejahatan bukan dengan cara yang jahat, solusi, sikap, dan tindakan yang jahat pula, tetapi dengan menggunakan perbuatan baik, yaitu kasih, untuk mengatasi semuanya itu. Setelah kita mampu melakukan itu secara tidak langsung, itu akan berdampak ke dalam kehidupan kita yang lain, yang lebih dari itu. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan suasana yang aman dalam balutan kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu mewujudkan perdamaian. Kita di dalam iman Kristen diajarkan untuk melakukan kasih. Salah satunya melalui perdamaian. Dalam hal ini perdamaian diartikan bahwa kita turut serta dalam memerangi serta melawan segala bentuk ketidakadilan dan segala bentuk permusuhan dan perpecahan yang terjadi di sekitar kita. Damai itu secara sederhana dapat kita lakukan melalui keluarga kita. Di situ ada perbedaan usia dan perbedaan status, seperti status anak, status ayah dan ibu atau kepala keluarga. Dan melalui hal kecil itu kita belajar untuk dapat menghormati dan menghargai perdamaian serta perbedaan, yang membuat kita kemudian menjadi orang yang terbiasa, dan kemudian di dalam jenjang yang lebih lagi, seperti di dalam kehidupan bertetangga, di dalam kehidupan satu RT, satu RW sampai tingkat yang lebih atas, kita telah mampu dan dimampukan untuk dapat menghargai segala jenis dan bentuk dari perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan gereja dan denominasi. Dan dalam hal ini juga hendaknya saya mengingatkan dari kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Dalam bermedia sosial pula, zaman seperti sekarang ini, kita jangan menjadi orang yang menebar kebencian dan permusuhan. Tetapi biarlah melalui media sosial itu
kita menebarkan cinta kasih Kristus dalam balutan perdamaian. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari nas hari ini, yaitu biarlah dalam kehidupan kita segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk dari banyak hal yang membuat kita merasa seperti orang yang tidak merasakan keadilan. Namun di dalamnya biarlah kita menyerahkan semuanya ke dalam bingkai kehendak dan kedaulatan Tuhan untuk mengatur semuanya itu. Dan dalam hal ini juga hendaknya kita menjadi orang yang sabar, orang yang berlaku bijak, dan jangan sampai kemarahan serta kebencian terhadap ketidakadilan itu membuat kita menjadi pelaku ketidakadilan, membuat kita menjadi pelaku yang membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Pada saat ini juga kita dapat melihat seorang teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Pak Ahok. Pak Ahok mengalami ketidakadilan. Tentu ada kekesalan dan kemarahan di dalam diri Pak Ahok. Tetapi kita melihat Pak Ahok tidak membalas segala ketidakadilan yang diterima oleh beliau. Namun semuanya Pak Ahok serahkan ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya dan menyerahkan segalanya ke dalam proses hukum. Dan kita lihat di tahun-tahun yang telah lalu, satu persatu orang-orang yang melakukan ketidakadilan itu diberikan ganjaran oleh Tuhan, diadili oleh Tuhan, dan dibalas oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dan ini menjadi bukti bahwa firman Tuhan ya dan amin dan tidak pernah salah dalam memberikan informasi, memberikan pengetahuan bagi kita umat-umat Allah sepanjang zaman. Dan yang terakhir, di saat kita marah, kita menghadapi kekesalan dalam diri kita terhadap orang lain atas perlakuan mereka, entah itu merugikan, entah itu tidak adil. Dan tentunya kita melampiaskan semua kekesalan kita, kemarahan kita, bukan dengan melawan mereka dan mengucapkan kata-kata kutuk. Namun di dalamnya hendaknya kita melakukan hal-hal positif untuk melampiaskan segala kekesalan dan kemarahan kita. Melalui hal-hal yang sederhana juga. Misalnya, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita memainkan musik, kita refreshing melalui naik sepeda ataupun jogging. Maka dengan sendirinya, kekesalan dan kemarahan serta amarah yang ada dalam diri kita akan mereda. Pesan untuk kita semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan melalui nas hari ini, yaitu ada 2 pesan. Yang pertama, jadilah jemaat yang hidup dalam persaudaraan. Persaudaraan melintasi batas suku, batas agama, batas gereja dan denominasi, serta status sosial dan banyak hal-hal lain. Yang kedua dan yang terakhir, jadilah agen perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih melalui sikap hidup dan tutur kata serta perbuatan kita, baik perbuatan kita secara langsung dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing melalui pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan menolong dan memampukan kami. Amin.